Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya dari Muhammad Hardiana dan rekan saya Rizky Gito. Kami dari Universitas Pajajaran Bandung, Fakultas Ekonomi dan jurusan Manajemen. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan dari hasil analisis kami yang menjadi sebuah sistem untuk mata kuliah tugas akhir Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia yang bertemakan perhitungan pelatihan menggunakan sistem ROI. Langsung saja teman-teman. Yang pertama, pelatihan saya kutip dari Matis tahun 2002. Jadi pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Teman-teman, pelatihan ini berarti adalah sebuah proses mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, ada ROI teman-teman. Di sini ROI adalah Return on Investment, yaitu membandingkan antara manfaat yang diterima setelah pelatihan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi ketika teman-teman punya perusahaan, alangkah efektifnya ketika kita akan melakukan pelatihan, diperhitungkan dahulu pengukurannya dengan menggunakan ROI ini. Karena di sini kita dapat membandingkan antara manfaat yang diterima setelah melakukan pelatihan dengan apa yang kita keluarkan, apa yang kita sewa, apa yang kita bina terhadap karyawan, nanti terlihat jelas seperti apa keinginan daripada perusahaan tersebut dan hasil guna daripada pelatihan tersebut. Selanjutnya, melakukan ROI. Yang pertama ada desain dan pengembangan, yaitu serangkaian penelitian atau observasi dan analisis. Dan yang kedua ada promosi, yaitu memperkenalkan pelatihan atau sosialisasi kepada seluruh karyawan dan sosialisasi penyelenggara pelatihan. Ada yang ketiga yaitu administrasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk surat menyurat, buku absen, ataupun pendaftaran. Yang keempat ada material. Tentunya ada bahan utama pelatihan seperti buku panduan, materi, buku kerja, atau alat. Nah, yang keenam ada fasilitas seperti sewa gedung, media pelatihan, peralatan, audio, video. Yang ketujuh ada fakultatif, yaitu semua yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan seperti jumlah peserta, durasi pelatihan, honor instruktur, biaya transport. Yang terakhir tentunya tidak lupa adalah evaluasi. Nah, menghitung keuntungan daripada ROI ini yang pertama adanya peningkatan produktivitas seperti perbaikan metode atau prosedur kerja sehingga menjadi lebih efisien. Yang kedua, peningkatan keterampilan sehingga menjadi lebih cepat dan tepat. Dan yang ketiga, peningkatan motivasi karyawan. Nah, ada pula penghematan biaya. Yang pertama adalah berkurangnya saat kerja. Nah, yang kedua, berkurangnya biaya kerja. Dan yang ketiga, menurunkan jumlah turnover atau kesalahan. Nah, rumus ROI sendiri, teman-teman, keuntungan program latihan dibagi dengan biaya latihan, kemudian dikali 100%. Nah, langsung aja kasus. Kasus ini saya asumsikan seperti ini, teman-teman. Jadi PT XX ini mengadakan suatu pelatihan bagi karyawan di bidang mesin lift. Di bidang mesin lift, teman-teman. Dengan waktu pelatihan selama 10 hari dan diikuti oleh 10 karyawan dengan asumsi apabila tidak dilakukannya pelatihan, maka perusahaan melakukan outsourcing service. Outsourcing service tersebut dilakukan selama 2 tahun, selama 3 kali asumsinya dengan biaya seperti ini. Yang pertama ada passenger elevator, ini merupakan lift biasa yang dipakai oleh kantor-kantor ataupun gedung-gedung mall. Dan yang kedua ada observation elevator, panoramic elevator, ataupun kapsul. Gunanya mungkin untuk mengangkat barang, teman-teman. Nah, dan yang ketiga ada service elevator, seperti misalnya gini, service elevator ini untuk layanan service lift passenger elevator dan observation elevator, teman-teman. Service elevator ini memang cukup mahal ketika kita melihat semua biaya yang ada karena menyangkut keseluruhan daripada service lift tersebut.
Nah, yang keempat ada fireman lift, yaitu lift pemadam kebakaran yang biasa digunakan dalam gedung-gedung mall mungkin, atau di perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan lift tersebut. Nah, ada pula pajaknya apabila kita melakukan outsourcing, melakukannya dalam satu kali saja 10% itu 59 juta teman-teman. Ini pajaknya. Nah, dan yang kedua ada perusahaan melakukan pelatihan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, apabila melakukan pelatihan, maka datanya seperti ini teman-teman. Ada passenger elevator, observation, sama saja, hanya saja di sini ada administrasi, material, fasilitas, fakultatif. Dan tentunya selama 2 tahun kita harus menggaji karyawan sebesar 88 juta. Jadi ada biaya evaluasi juga. Nah, teman-teman, apabila kita melakukan pelatihan, teman-teman, tingkat penjualan ataupun outsourcing, tingkat penjualan terhadap outsourcing itu sebesar 400 juta. Tetapi tingkat penjualan apabila melakukan pelatihan itu sebesar 800 juta. Memang keseluruhannya seperti meningkatkan penjualan itu oleh pelatihan. Nah, dalam masalah ini tentunya perusahaan memerlukan menghitung ROI untuk mendapatkan jawaban yang efisien dalam melakukan suatu pelatihan. Dalam masalah ini kami coba menjawab bagaimana perusahaan bertindak atau mengambil suatu keputusan. Kita jumlahkan dulu teman-teman. Dari hasil biaya tanpa melakukan pelatihan itu sebesar 194.700.000. Ini dikatakan karena melakukannya 3 kali teman-teman dalam 2 tahun. Dan hasil ini kemudian ada biaya untuk pelatihan. Nah, biaya untuk pelatihan ini sangat tinggi, yaitu sebesar 344.500.000 karena ada gaji teman-teman sama 2 tahun untuk karyawan. Kita mulai masuk ke perhitungan ROI teman-teman. Tadi sudah dikatakan bahwa biaya melakukan pelatihan itu sebesar 344.500.000, dan apabila biaya tanpa melakukan pelatihan sebesar 194.700.000 rupiah. Nah, penjualannya, asumsi bahwa peningkatan penjualan di lakukannya pelatihan sebesar 800 juta. Apabila tanpa melakukan pelatihan, tingkat penjualan kita hanya 400 juta. Maka keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan adalah 800 juta dikurangi dengan 344.500.000 sebesar 455.500.000. Sebaliknya, apabila dia tanpa melakukan pelatihan sebesar 205.100.000 keuntungannya. Nah, kita akan menghitung ROI-nya. Ini dihasilkan dari 455.500.000 dibagi dengan 344.500.000 atau dapat dirumuskan seperti keuntungan dibagi dengan jumlah biaya kemudian dibagi 100%. Maka hasilnya adalah 132%. Begitupun dengan biaya tanpa melakukan pelatihan 205 juta dibagi dengan 147.000 kemudian dikali dengan 100%. Maka hasilnya ROI untuk melakukan pelatihan 132 dan biaya tanpa melakukan pelatihan ROI-nya sebesar 105%. Nah, kita ingin semuanya apa yang telah kita keluarkan dapat kembali, mau itu produktivitas tentang kinerja karyawan ataupun modal yang telah kita keluarkan. Nah, jangka untuk melakukan pelatihan, tingkat pengembaliannya selama 2 tahun, ini ada 24 bulan teman-teman. 24 ini berdasarkan dari 2 tahun dengan asumsi 12 bulan 1 tahun sama 2 tahun sebesar 24. Nah, keuntungan per bulannya dari mana? Kok bisa dapat 1.979.167? Ini dari, nah ini teman-teman, keuntungan dibagi dengan jumlah waktu pengembalian selama 2 tahun teman-teman. Maka dihasilkannya 18.979.197 rupiah. Nah, jangka waktu pengembaliannya
18 bulan. Ini dihasilkan dari 344.500.000 dibagi dengan 18.979.167. Nah, jangka waktu pengembalian tanpa melakukan pelatihan sama halnya seperti pengembalian melakukan pelatihan dalam rumusnya. Ini sebesar 8.554.167. Ini dihasilkan dari 205.300.000 dibagi dengan 24 bulan, teman-teman. Kemudian 23 bulan ini dihasilkan dari 140.700.000 dibagi dengan ini, teman-teman, keuntungan per bulan. Maka tingkat waktu pengembaliannya adalah 23 bulan. Nah, kesimpulannya dengan ketentuan di atas bahwa melakukan pelatihan 132%, artinya tingkat pengembalian sebesar 1,32 lebih besar dibandingkan dengan tidak melakukannya pelatihan, yaitu ROI sebesar 105% atau tingkat pengembaliannya 1,5%. Demikian presentasi dari kami. Saya dari Muhammad Hardiana dan Rizky Gito. Ini email saya dari muhammadhardiana@yahoo.com. Apabila teman-teman ingin mencoba berdiskusi dengan saya atau teman saya Rizky Gito, silahkan melalui email ini. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.